Baik, masih kembali di diskusi titik temu dari RKN Media. Sahabat RKN, kita akan tampilkan ini di RKN Video dan Radio, RKN Radio, dan kita akan tayang di 14 radio di seluruh Indonesia. Masih membahas tentang kepemimpinan, pemimpin era kolonial dan pemimpin milenial. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan 3 orang narasumber. Saya Diman Ahmad, analis politik dari SMRC, JJ Rizal, sejarawan, dan Randy Umbo dari aktivis demokrasi. Tadi sudah dikatakan ada hal-hal yang mungkin menjadi ganjalan etik. Anda setuju nggak dengan itu? Ya, itulah yang saya katakan tadi, pasca putusan MK yang sama kan saya udah sebut di awal. Turun itu ya? Ya, ada sentimen negatif. Memang etik ya, itu yang menjadi ya persoalan etik, dan harus diakui oleh semua pihak bahwa itu negatif sentimennya, ya kan? Iya kan, sebelum pun MK putus itu udah ada gerakan-gerakan. Saya tidak mau mengomentari itu. Tapi memang pasca putusan MK itu yang kita tahu sifatnya final and binding, terakhir dan mengikat, maka itu harus dijalankan. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu kan fakta yang harus ditempuh. Oleh karena itu yang sebenarnya saya sudah ucap tadi soal pertanyaan ini, kalkulasi politik, ya kan, yang dilakukan misalnya apakah pasangan Prabowo, tapi juga pasangan lainnya kan, Ganjar, Mahfud sama Anies, Caimin, itu saling menghitung, ya kan? Dan ini semua sudah terjadi, sudah ada 3 pasangan yang mendaftar, dan dalam aspek prosedural kita tinggal menunggu dari KPU apakah mereka lolos, artinya memenuhi syarat, ya kan? Baik, ya. Nah ini kan artinya ya sudah itu Bung, tapi ini pertanyaan. Dan ditetapkan sebagai pasangan calon, kemudian ada 3 pasangan calon dan masuk pada tahapan kampanye. Ini proseduralnya dan berkampanye. Nah, disitulah yang kita jadi sebenarnya peran kita. Jadi yang ke belakang itu sudah lewat. Yang di depan ini sudah lewat, maksudnya etiknya ini nggak bukan sudah lewat, maksudnya sekarang di depan. Nah, inilah yang sama, di depan ini ada persoalan tadi. Campaign kan, mereka membuat sisi positif, negatif, ya toh. Hoax juga kadang-kala diproduksi dan lain sebagainya. Dan itu fakta yang harus kita terima dan cerna. Artinya kita mengelola itu. Oleh karena itu kenapa saya lapis pikiran kita dalam konteks saya berulang memilih dengan logika. Artinya pikiran yang bekerja, bukan perasaan. Rasio, not emosio. Nah, kecenderungan pemilih kita, Bung, tuh. Pemilih kita kan dari 2004 dipola dengan memilih sesuai dengan hati nurani, memilih sesuai dengan 2009 hati nurani, perasaan terus ya, sampai muncul ada partai namanya hati nurani rakyat kan, perasaan. Jadi bermain perasaan, tidak bermain pikiran. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya saya meramu aja bahwa jangan emosio yang bermain, tapi rasio. Nah, kalau rasio yang bermain, logika kita jangan lagi pakai perasaan. Makanya kan selalu ada masalah di masyarakat. Kenapa? Mereka sudah membawa ke perasaan. Padahal pikiran sederhana, ini pola demokrasi 5 tahunan, kita memilih pemimpin, cari yang terbaik, menimbang-nimbang dalam pikiran, bukan dengan perasaan, maka niscaya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Ini kan pemilu, bukan pilkades yang cuma satu desa ya, dan bukan juga. Saya masih keganjal juga nih soal etik tadi. Ya termasuk itu persoalan etika, tidak etis, rasional, irasional, sebagainya. Itulah yang dikelola selama kurang lebih 75 hari masa kampanye. Kemampuan mereka mengelola isu itu. Ya, ada 2 pihak. Tim kampanye untuk memenangkan, pemilih untuk memilih. Karena itu format demokrasi kita demikian, ya kan? Yang kami mau pesankan adalah jangan sampai proses demokrasi ini kita banyak cederanya, ya kan? Cederanya adalah yang saya bilang tadi, faksi dan friksi itu semakin kencang dan keras. Di kampanye sudah banyak bentrok dan lain sebagainya. Hari H pemilihan akhirnya, ya kan? Jadi itu yang saya khawatirkan, termasuk proses rekapitulasi sebenarnya. Tapi kalau itu nantilah. Ya nanti, artinya yang makanya saya memulai tadi dengan secara pikiran kita mengharapkan 14 Februari itu sukses. Nah, sukses itu tadi yang jalan ke situ itu yang
agak ya kan agak berat. Menurut Anda isu etik ini akan berkembang nggak sampai di kampanye, lalu kemudian pada saat debat publik dan lain sebagainya? Saya kira bisa jadi itu bisa menjadi bisa menjadi bahan kampanye yang efektif karena kita menemukan di dalam survei bahwa mereka yang katakanlah misalnya setuju atau tidak setuju putusan MK itu punya implikasi elektoral. Jadi katakanlah sekarang ya soal putusan MK atau yang yang tidak setuju dengan putusan MK itu ada pola di mana pada pemilih Anies, mereka yang tidak setuju itu cenderung lebih banyak memilih Anies dibanding yang setuju. Sementara pada Prabowo Subianto yang setuju yang setuju lebih banyak. Nah, jadi ada efek pada elektoral, terutama pada Anies dan Prabowo Subianto. Demikian sebenarnya hanya pada Anies dan Prabowo. Itu harus dikaji lebih jauh ya. Kalau mungkin pada Prabowo karena terdampak. Ya, kalau pada dia kalau pada Anies karena sejauh ini memang Anies lebih merepresentasikan kelompok yang anti atau antitesa Pak Jokowi mungkin ya. Tapi isu lain selain keputusan MK yang juga turunannya adalah isu politik dinasti. Kita juga menemukan pola yang sama. Politik dinasti kan kaitannya dengan etik juga ketika. Etik juga misalnya di dalam survei terakhir. Karena kan diturunkan ke keputusan MK itu. Iya betul. Ada 47,6% yang khawatir tentang isu politik dinasti. 47,6%. Itu overall. Ya, yang tidak khawatir itu sekitar 7,5%. Jadi yang lain santai aja gitu. Yang lain 33,7% tidak tahu. Tidak ya. Tapi kalau kita bandingkan yang khawatir dengan yang tidak itu jomplang sekali. Jadi dan mereka yang khawatir ini punya kecenderungan pilihan tadi sama dengan tadi. Untuk Pak Anies itu lebih banyak yang memilih dari yang khawatir dibanding yang tidak khawatir. Sementara pada Pak Prabowo Subianto lebih banyak yang tidak khawatir. Jadi ada polanya. Nah kalau ini dikapitalisasi misalnya, itu mungkin akan lebih menguntungkan Pak Anies Baswedan. Dan kita lihat ada sedikit perubahan walaupun masih di dalam rentang margin of error ya dari survei pertengahan Oktober dan juga awal Oktober itu ada sedikit peningkatan pada Anies Baswedan. Sebelumnya sekitar 19%, sekarang udah 20-an. Sekarang sekitar 23%. Yang pada Pak Prabowo Subianto tadi relatif stagnan bahkan cenderung agak melemah. Oke. Jadi kalau isu etika ini dimainkan, maka yang lebih banyak melakukan defense adalah Pak Prabowo nantinya mungkin. Ya. Tapi belum tentu kan kalau kandidatnya langsung menohok ke sana. Gimana? Yang dua lagi ini Pak Ganjar dengan Pak Anies mengoptimalkan isu ini untuk perolehan. Saya kira bisa jadi kalau mereka membaca hasil survei secara lebih jeli misalnya itu mereka bisa manfaatkan. Dan sebetulnya publik kita bukan hanya isu semacam ini, tapi isu-isu lain misalnya isu IKTP, isu korupsi di DKI misalnya, isu pelanggaran hak asasi manusia tahun 98 itu juga sebenarnya mendapatkan perhatian publik. Masih. Mereka hanya saja persoalannya tidak banyak publik yang tahu. Hanya sekitar 20% yang tahu. Tapi bagi mereka yang tahu dan percaya itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, itu resistensinya terhadap calon yang terkait itu sangat tinggi. Jadi sebenarnya publik kita ini kalau disosialisasikan dengan baik, isu-isu yang terkait dengan calon itu penting sebagai bahan kampanye. Oke. Bung Rizal, kalau gitu tahu etik juga sebenarnya rakyat kita ini ya. Toh mereka peduli dengan isu-isu semacam itu. Ya itu yang menurut saya penting ya karena saya mau mengatakan bahwa ada berkahnya juga gitu ya. Tapi kan berkah apa? Persoalannya kita dapat berkah dari presiden ya. Berkah dari presiden. Presiden Gibran itu presiden yang aturan. Ya. Prosesnya dia sehingga bisa menjadi cawapresnya Prabowo dan itu menjadi diskusi nasional menjelang pemilu dan menurut saya itu salah satu isu yang tidak pernah mendapatkan momentum yang besar walaupun sebenarnya dalam kenyataan politik real ya terjadi menurut saya Gibrannya hanya puncak gunung es gitu. Tapi kan kita tahu berapa banyak bupati, gubernur kayak gitu loh di berbagai daerah itu menerapkan apa yang sekarang dianggap tidak etis itu ya untuk kehidupan demokrasi gitu. Kita bisa menemui dengan mudah di Banten, di Banyuwangi, di menurut saya. Jadi orang sekarang melihat gitu dan membuat catatan bahwa itu hal yang buruk begitu, hal yang tidak etik begitu ya. Tapi itulah sekali lagi saya katakan cilakanya kita belajar dengan ongkos yang sangat mahal.
Enggak lah. Yang kita bayar dengan apa pemilu itu ya. Nah, yang harusnya menurut saya itu kesadaran publik terhadap apa yang disebut kehidupan demokrasi yang sehat begitu ya. Harusnya tidak perlu kalau rakyat punya kesadaran seperti itu, otomatis sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Gibran atau Pak Prabowo itu mereka akan berpikir berkali-kali karena itu sesuatu yang tidak etik. Nah, persoalan besarnya seperti yang saya katakan tadi, dalam pertarungan ini tidak ada urusan etik dan tidak etik. Buat para kandidat, kontestannya. Ya misalnya Saidiman ngomong toh ya, tadi datanya 47%. Iya, Saidiman ngomong misalnya tadi, ya ini bisa jadi alat yang akan terus digoreng di pemilu gitu. Ya, tapi belum tentu juga. Tapi kita bisa lihat bagaimana PDIP hari-hari belakangan ini ngomongin tentang bagaimana asal-usul politik dinasti ini karena ditolak untuk ketiga kali kan. Ketiga kali. Artinya ini gorengan. Iya. Nah, ini akan menjadi alat sebenarnya untuk menggambarkan bukan hanya hal yang buruk pada kandidat seperti Pak Prabowo, tapi pada banyak hal yang saya harapkan orang bicara tentang problematik dari politik dinasti ini dan kehidupan kenyataan dari yang diharapkan di tengah masyarakat. Jadi yang ingin Anda katakan berkahnya itu adalah kita semua menyadari bahwa sebenarnya ini sudah ada. Ya ini urusan akut gitu. Berlangsung lama, hampir orang menganggapnya sebagai hal yang biasa, tapi ternyata ketika terjadi sedemikian kemarin, itu dianggap mengganggu secara etik. Iya, hingga orang terpacu untuk berpikir ulang. Oke, kita punya satu segmen terakhir nanti untuk membahas, menyimpulkan apa yang sudah kita bincangkan dan bagaimana kira-kira titik temu dari adanya fenomena pemimpin beda generasi, pemimpin era kolonial, dan pemimpin milenial. Kami akan segera kembali.